Oke, halo Komodo Friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini sedikit ya materinya. Kita hanya ngomongin jual beli, jadi kita ngomongin duit. Nah, untuk materinya sedikit banget nih. Jadi cuman ya segini aja gitu yang mesti kalian tahu. Jadi pertama adalah ya, yang mesti kalian tahu adalah untung. Teman-teman gue udah pasti tahu, pasti jelas ya. Dari SD udah dikasih tahu kalau untung itu adalah harga jual dikurang harga beli. Oke, nah untuk mencari persentase untung gampang, tinggal untungnya itu sendiri dibagi harga beli dikali 100%. Ingat ya, selalu per harga beli Komodo Friends ya, bukan harga jual. Jadi kalau kita mau cari persentase untung, kakak ulang, untung per harga beli dikali 100%. Ya, total untungnya berapa dibagi harga beli dikali 100%. Gitu Komodo Friends ya. Nah, untuk harga jual. Nah, harga jual itu adalah 100% ditambah persentase keuntungan gitu ya, dikali harga beli. Itu adalah harga jual. 100% ditambah persentase keuntungan dikali harga beli. Itu kita akan memperoleh harga jual. Gitu ya. Nanti kakak kasih contohnya ya. Nah, ini 3 hal ini tolong dicatat dulu, teman-teman. Sebelum kakak lanjut, sambil kita nunggu juga ke peserta yang lain ya. Hari ini sih kayaknya bakal cepet nih, soalnya materinya gampang dan rumus yang dipelajari juga nggak terlalu banyak, sedikit aja. Seperti yang tadi kakak bilang, jadi rumus dari persentase untung atau laba ya, persentase untung atau laba untung ya atau laba itu sama dengan untung ya, untungnya berapa gitu kan, dibagi harga beli atau HB ya kakak singkat ya, dikali 100% ya. 100% itu sama aja kayak 1 ya Komodo Friends ya. Jadi kalaupun nggak ada 100% nya nggak masalah. 100% itu maksudnya kita mau ngubah ke bentuk persentase gitu. Nah, untungnya berapa? Untung itu adalah harga jual dikurang harga beli. Ali itu menjualnya harga 60.000. Ini harga jual ya. Harga jualnya 60.000, harga belinya itu adalah 48.000. Berarti kan si untung itu adalah harga jual dikurang harga beli gitu ya. Harga jualnya 60.000 dikurang 48.000 gitu kan. Dibagi harga beli. Harga belinya adalah 48.000. Dikali 100%. Nah, gitu ya. Berarti ini berapa? Ya udah 60 dikurang 48 itu berarti 12.000 ya. 12.000 dikali 100% ya. Ini nolnya coret aja. 12 sama 48 bisa disederhanakan ya Komodo Friends ya. Kita bagi masing-masing sama 12 ya, penyebut dan pembilangnya. Maka ini menjadi 1/4. Nah, 1/4 dari 100 ya berarti kan 25 ya. Berarti untungnya adalah 1/4-nya atau 25%. Jadi jawaban yang tepat benar banget yang D. Ya, ini simpel banget Komodo Friends untuk soal nomor 1. Jadi kalau ini belum bisa, ditanyakan tolong ya. Kalau ini yang paling dasarnya. Di soal nomor 2, kita punya suatu perkebunan sawit dengan luas 100 hektar ya. 100 hektar dapat menghasilkan minyak sawit 6 ton. Setelah dilakukan penanaman kembali, produktivitas minyak sawit meningkat tidak lebih ya, meningkat tidak lebih dari 0,08 ton setiap hektar. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Yang P-nya udah jelas ya, 14 ton. Yang kita mau cari supaya bisa dibandingin antara P sama Q-nya adalah si Q-nya itu sendiri ya. Q itu adalah total jumlah minyak sawit yang dihasilkan perkebunan tersebut. Nah, Komodo Friends, perhatikan baik-baik ya. Karena meningkatnya itu tidak lebih dari 0,08, jadi meningkatnya itu tidak lebih dari 0,8, berarti kan dia kurang dari 0,08. Nah, karena dia meningkatnya 0,08 per hektar, sedangkan kita punyanya ya perkebunan sawitnya itu luasnya 100 hektar, maka tinggal kita kali 100 gitu.
Ya, ini adalah si penambahannya, ya, penambahannya. Karena kan setiap menghasilkannya minyak sawit 6 ton ya. Jadi suatu perkebunan sawit dengan luas 100 hektar dapat menghasilkan minyak sawit 6 ton. Jadi total 100 hektar itu 6 ton. Tapi penambahannya itu per 1 hektar. Gitu ya. Nah, berarti penambahannya itu adalah 0,08 dikali 100. Kurang dari tapi ya. Soalnya 0,8-nya tidak lebih. Berarti 0,08 dikali 100 berarti adalah 8 ton. Ya, berarti penambahannya kurang dari 8 ton. Ya, tidak 8 ton. Berarti apa? Berarti kan total dari keseluruhan minyak sawitnya adalah kurang dari 8 plus 6. Iya enggak? Kurang dari 14. Kurang dari 14 ton. Ya, kurang dari 14 ton. Kurang dari 14 ton. Berarti apa? Ya kalau dia kurang dari 14 ton, otomatis kan nilai P sama Q-nya ya gedean P, karena P-nya itu adalah 14 ton. Jadi jawabannya tepat banget yang A. Wah, udah pada jenius nih ya. Konferensinya mantap. Ali merencanakan omset bisnisnya naik 54% ya. Naik ya konferensi ya. Pada bulan depan. Jika omset sekarang adalah 7,5 juta, maka berapakah omset bulan depan? Oke, ini simple banget konferensi. Jadi omset bulan depan ya, omset bulan depan. Ya, omset bulan depan itu akan sama dengan yang awalnya 7,5 juta gitu ya. 7,5 juta. Ya, tinggal kita kalikan ya, awalnya kan 100% nih, belum naik. Dia naik sebanyak 54% gitu. Berarti tinggal kita kali 7,5 jutanya dengan 140%. 154%. Ya, atau setara dengan 1,54 ya. Persentasenya bisa kita coret ya. 2 nolnya dicoret. Berarti tinggal kita kali aja 75 dengan 154 ya. 75 dikali 154 coba nih. Berarti 02, 25, 27, 5 tambah 1, 7 ya. 7 kali 4, 28. 7 kali 5, 35, 37, 10. Oke, berarti ini kakak. Ini kita jumlah, berarti 0, 5, 1, 5 lagi, 1. Berarti 11, 5, 50. Sip, berarti jawabannya adalah yang C. Benar banget ya, 11, 11, 5, 5, 0. Jadi omset yang bulan depan adalah 11.550.000. Wih, mantap. Bener semua nih berarti nih. Oh, kalau ngomongin duit pada cepet ya. Jadi A dan B ini mengikuti program asuransi dengan besar premi yang sama. Tadi kakak bilang premi itu adalah pembayaran ya, pembayaran tetap selama asuransi itu berlangsung. Jika untuk membayar premi, gaji A sebesar 3,5 juta dipotong 6% dan gaji B dipotong 7%, maka gaji B adalah, nah, karena preminya sama ya, jadi premi A sama premi B itu sama. Premi A itu sama dengan premi B ya. Nah, premi A itu dipotong 6%. Kode reference ya. 6% dari 3,5 juta. Nah, karena premi A sama dengan premi B, maka premi B itu adalah 7% dipotong dari gajinya si B. Kita anggapnya gaji B itu si B ya. Kita anggapnya B. Nah, dari sini tugas kita adalah mencari si B-nya. Gitu kan, friends. Oke, coba dicari. B-nya berapa? Setelah B-nya dapat, baru dapat jawabannya. Oke, dari sini kita tinggal bagi aja sih ya. Jadi 6% ini kan ini sama-sama persen ya. Jadi kita bisa langsung coret aja. Kenapa? Karena ini semuanya perkalian. Jadi bisa dibagi, ini kita coret aja. Lalu si B, berarti kan si B itu tinggal 6 dikali 3,5 juta dibagi 7 ya. Karena kan ini perkalian nih, 7B. Tinggal dibagi 7 di sini. Ya udah, 35 dibagi 7 berarti berapa? 5 kan? 5 dikali 6 deh. 5 dikali 6, 30. Berarti 3 juta gitu. So, jawaban yang tepat adalah yang B. Ya, sesuai namanya ya, B. Jadi dapatnya adalah 3 juta rupiah.
Jadi gajinya si B itu adalah 3 juta. Bulan Januari ya, harga barang 60 juta. Jadi kita punya di Januari nih ya. Di Januari kita punya harga barang itu 60 juta nih awalnya nih. Kakak nulisnya gini aja ya, 60 juta biar nggak pusing nih. Terus bulan Februari naik 10%. Ya, harga barangnya naik 10%. Selama bulan Februari naik 10%. Berarti di Februari ya, di Februari itu yang tadinya 60 juta atau kakak ini deh, 60 juta dia naik 10% kan? Berarti yang awalnya 100% naik 10% gitu. Jadinya apa? Ya udah tinggal kita kali sama 110%. 110% ya. Nah, persen itu kan per 100 ya, teman-teman ya. Jadi ini bisa kita coret, nolnya kita coret 2. Berarti tinggal 60 dikali 110 ya. Berarti berapa tuh? 66 ya? 66 juta. Nah, terus selama bulan Maret, harga barang bulan Februari diskon sebesar 10%. Diskon ya. Diskon 10%. Berarti kalau diskon tuh berkurang dong, ya nggak sih? Ini bulan Maret. Nah, bulan Maret katanya 10%-nya dari harga bulan Februari ya. Berarti dari 66 juta ini. Berarti apa? Berarti yang awalnya 66 juta, oke. Yang tadinya 66 juta, kita kurang sama diskonnya. Diskonnya ada 10%. Gitu ya, 10% dari 66 juta gitu ya. Ini tinggal kita kali aja, 66 juta dikali sama 90% gitu kan. Nah, persennya coret, 2, tinggal 66 kali 9. 66 kali 9 itu berarti berapa? 594 ya. Yang belakang yang 4 cuma 1 kan? Berarti 594. 59 juta ya. 59 juta 400 ribu. Nah, ini ya jawabannya. Berarti jawaban yang tepat yang A. Nah, loh. 100% tuh gini, jadi ini tuh bukan rumus ya. Ini tuh konsep awal. Jadi kan yang awalnya kita punya 1 nih. Awalnya 1 nih. Ya, 100% kan 1 ya. Ditambah 10%. 10% itu 0,1. Jadi 100% dari 1. Gitu. Dari 1 rumusnya gitu ya. Jadi gini, kalau misalkan teman-teman ngitung secara sederhana, misalkan gini. Tadi namanya siapa? Anissa ya? Anissa Paripi ya? Oke, Anissa gini misalkan Anissa. Anissa misalkan bukan punya, beli baju misalkan harganya 100 ribu. Ya, 100 ribu. Ya kan? Diskon 10%. Kalau 10% itu berapa dari 100 ribu, Anissa? 10% 10 ribu kan? Gini kan? Berarti kan harganya berapa? Harganya itu 90 ribu kan? Nah, kalau ini kita ringkas, maka sama aja nih, 90 ribu ini bisa kita dapat dari 100 ribu, ya, dikali sama 100% dikurang 10%. Nah, 100% kan 1 kan? 1 yang ini berapa? 0,1. Berarti kan 100 ribunya dikali ini sama aja jadi ini. Jadi ini tuh adalah cara ringkasnya. Jadi 100% dari mana? Dari rumus ini gitu. Jadi gini ya, kalau friends ya. Bedakan antara diskon yang 40 plus 20% dengan langsung 60%. Itu beda ya, kalau friends ya. Jadi kalau misalkan di mall gitu, biasanya ada 50 plus 20-nya kecil gitu ya. Nah, itu maksudnya bukan 70%. Tapi 50% dulu dipotong, habis itu 20%-nya dari harga yang setelah dipotong. Kayak gitu kode friends. Nah, berarti kalau ketemu soal kayak gini, kita anggap aja harga awal dari tasnya sebelum didiskon ya. Jadi harga awal tasnya itu kita anggap
Harga awal kita anggap sebagai apa ya? A lah gitu ya. Kita anggap sebagai A. Nah, karena si A ini dapat diskon 40% plus 20%, maka harga akhirnya itu adalah yang awalnya A, kita kurang sama diskon yang 40%, lalu kena diskon lagi. Diskonnya berapa? 20%. Berarti berkurang lagi 20%. Nah, ini dia caranya friends. Oke, berarti si A-nya tinggal dikali sama apa? 100 dikurang 40 yaitu adalah 60%. Ya, 100 kurang 20 adalah 80%. Oke? Nah, persen itu per 100, berarti ini bisa kita coret. 1 persennya ya. 1 aja ya, jangan 2. Ini masih sisa 1 nih persennya. Tinggal 8 kali 6. 8 kali 6 berapa? 48, masih ada persen ya. Berarti 48%. A. Nah, ini dia nih. Berarti harga yang harus kalian bayar itu adalah 48% dari harga awalnya. Kayak gitu. Oke? Nah, bedanya kalau misalkan langsung 60%, diskonnya langsung nih, bukan 40 plus 20, tapi 60%. Maka yang harus kita bayar bukannya 48%, tapi 40% kan gitu ya. Dari 100 kurang 60. Berarti yang harus kita bayar adalah 40% dari harga awal. Tapi karena ini diskonnya itu ganda, 40 plus 20, maka ngitungnya nggak bisa langsung. Kita perlu satu-satu kayak gini. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah tuh, coba yang jawab C, coba. Kakak pengen tahu nih, kenapa C? Pasti gara-gara ini ya. 40 plus 20 ini setengah 60%. Ya nggak? Coba katanya nih, Davina kenapa jawabnya D, Davina? Ngitungnya gimana Davina? Nah, ya kan, hati-hati ya. Sip, bagus. Berarti nanti kalau di mall, ya, kakak ulang lagi nih, kalau lagi beli sepatu, beli tas, ngitungnya bukan dari 40 plus 20 jadi 60%, bukan. Tapi kayak gini cara ngitungnya. Kita kurang dulu. Jadi kalau logikanya ya, kakak kasih tau logikanya dulu. Logikanya itu gini. 40 plus 20, jadi misalkan harga awalnya kita punya 100.000 nih. Nah, kena potong 40%. Berarti kan 40.000 ya? Berarti kan kita bayar 60.000. Ya kan? Ini harga diskon pertama. Nah, diskon kedua 20%. Nah, 20%-nya dari ini. Dari 60.000 ini. 20%-nya. 20% dari 60.000 itu kan berarti 12.000 ya. Berarti 60.000 dikurang 12.000 berarti 48.000. Nah, ini dia harga dari 40% plus 20% diskon dari 100.000. Jadi beda ya. Harganya 48.000. Tapi kalau misalkan diskonnya langsung 60% dari 100.000, maka pembayarannya adalah ya 40% dari ini gitu. Berarti kan berapa? 40.000 kan? Nah, beda. Jadi kalau yang tadi konsepnya ini adalah 40% dari harga awal, yang 20%-nya dari harga setelah didiskon pertama. Kayak gitu. Jadi beda. Teman-teman caranya sama, tapi bedanya adalah yang ditanya ini tuh diskonnya ya, total diskonnya yang ditanya ya. Yang ditanya total diskon. Kalau yang barusan kan yang ditanya harga akhir. Kalau ini yang ditanya total diskon. Ya berarti sama aja kayak tadi ya. Kita cari aja yang harga awalnya. Ya harga awalnya itu kita anggap sebagai A. Harga akhirnya, jadi kita nggak apa-apa nih, cari harga akhirnya dulu nggak apa-apa, nggak masalah. Harga akhirnya itu berarti kan, di bawahnya aja ya, biar muat ya. A yang tadinya 100%, kena diskon 50%, dikurang 50%. Terus kena diskon lagi 40%. Terus kena diskon lagi 20% ya. Kayak gini. Nah, berarti ini tinggal kita kurang 50%. Ini tinggal kita kurang 60%. Ini 80%. Oke, persennya 1 kita coret ya. Tapi harus kita coret juga nolnya 2. Tinggal 2% di sini. Ada persen ini, persen ini. Nah, berarti sisanya adalah tinggal kita kali 80 kali 6, berarti 480. Ya, sorry, ada 5 juga ya. 5 kali 6, 30. 30 dikali 8 berarti 240 ya. Tapi persennya ada 2 nih.
Kalau persen ada 2, persen artinya apa? Per 100 ya. Nah, kita butuhnya 1 aja. Berarti berapa tuh? Sorry, 0-nya kurang 1 ya? 5 kali 6, 30. 30 80 kan, bukan 8 doang. Berarti 2400. Nah, 0-nya kurang 1. Kita coret deh nih, 0-nya. 2. Tinggal 24%. Nah, berarti harga akhirnya adalah 24% dari harga awal. Ya, harga akhirnya adalah 24% dari harga awal. Tapi yang ditanya total diskonnya. Ya, total diskon berarti kan kebalikannya. Berarti tinggal 100%, ya, total diskonnya. Itu adalah 100% dikurang 24%. Ya, berarti berapa? 76%. A. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang E. Pembelian suatu celana memperoleh diskon 30%. Jadi celana itu diskonnya 30% ya. Nih, si celana ini diskonnya, celana ini diskonnya 30%. Ya, celana ini 30%. Sedangkan satu baju memperoleh 10%. Jadi baju itu diskonnya 10% ya. Nah, jika harga awal satu celana dan satu baju tersebut sama, jadi sama-sama nih harga awalnya sama-sama P. Harga awal ya, harga awal celananya itu sama dengan harga awal bajunya itu sama-sama P. Oke? Terus maka jumlah uang yang harus dibayarkan untuk membeli satu celana dan satu baju adalah berarti apa? Berarti kan untuk celana nih. Ya, untuk harga akhir celana. Harga akhir celana. Celana. Kok celala sih? Celana. Itu kan berarti yang awalnya P, tapi kena diskon 30% kan? Berarti kan 100% dikurang 30%. Berarti harganya berapa? 70%. P. Nah, ini baru celana. Sekarang kalian cari bajunya. Terus habis itu dijumlah, gitu. Nah, untuk harga akhir dari bajunya, ya, harga akhir untuk dari bajunya, ya berarti kan P, tapi dia kena diskonnya 10% ya. Berarti kan 100% dikurang sama 10% gitu kan. Berarti kan 90%. Ya udah, berarti tinggal ditambah aja tuh. 70% P ditambah 90% P. Berarti kan harga yang harus dia bayar nih kakak, di sini aja nulisnya. Berarti harganya ya yang harus dibayar itu adalah ya 70% P ditambah 90% P. Ingat ya, persen itu per 100 ya. Berarti ini 0,7 P, yang ini 0,9 P. Kita tambah berarti jadinya berapa? 1,6 ya? 1,6 P. Tapi kan di sini bentuknya pecahan ya. Masih kita ubah dulu nih. Berarti jadinya 16/10 P. Ada nggak 16/10? Belum ada ya? Dibagi 2, 8/5 P. Nah, ini dia jawabannya. Berarti jawaban yang tepat yang E. Wah, udah bener tuh jawabannya tuh. Mantap. Peningkatan hasil tangkapan ikan per hari berkisar 0,2 ton sampai 0,4 ton ya. Berarti kan yang terendah adalah 0,2. Benar nggak? Yang terendah 0,2, yang tertinggi adalah 0,4. Hari ini hasil tangkapan ikan 40 ton. Hari ini 40 ton ya. Nah, kayak biasa kita mau cari kuantitas antara P sama Q gitu ya. Perbandingan antara P sama Q-nya tuh, gedean mana? Gedean P atau gedean Q. Nah, di sini si P-nya udah jelas ada 6, tapi yang Q-nya belum ada kan? Waktu yang diperlukan dalam hari agar hasil tangkapan ikan 42 ton. Ya, kita udah punya 40 ton ya. Nah, untuk mencapai 42 ton itu, berarti kan kita perlu 2 ton ya. 2 ton lagi tambahannya. Kalau hari ini 40 ton, berarti besok 4,2. Kalau misalkan naiknya 0,2. Besoknya lagi 4,8. Masih belum dapat tuh 42 ton. Dan seterusnya, gitu ya. Nah,
Yang jadi masalah adalah kita nggak tahu pasti, ya kan, kenaikannya itu berapa. Karena ini berkisar antara 0,2 sampai 0,4 per harinya. Nah, berarti sekarang gini, kalau kita punya 40 ton, ya, awal, dan kita pengen yang 42 ton, berarti kan kurangnya 2 ton ya. Kurang 2 ton. Nah, sekarang butuh berapa hari lagi ya supaya hasilnya itu menjadi 42 ton. Gitu ya. Nah, sisanya kan 2 ton nih. Kalau kita ambil yang paling minimum, paling kecil 0,2, misalkan nambahnya tuh setiap hari 0,2, paling kecil ya kita ambil 0,2. Berarti kan pertambahannya dalam hari ya. Pertambahannya dalam hari ya. Ini kita tulis gini aja ya, pertambahan dalam hari gini aja deh. Pertambahan dalam hari itu adalah 2 dibagi sama 0,2, benar nggak? Karena kita butuhnya adalah 2 ton. Dan naiknya 0,2 setiap hari. Berarti kan banyak hari yang kita butuhkan adalah 2 per 0,2. Berarti berapa? Sama aja kayak 20 per 2 gitu ya. Kita kali 10 per 10. Nah, 20 bagi 2 berapa? 10 hari. Berarti kalau misalkan kenaikannya kita ambil yang paling kecil, 0,2, maka kita butuh 10 hari supaya dapat 42 ton. Kayak gitu. Sampai sini paham dulu nggak, Kona Friends? Sebelum kita lanjut. Ya, ini kita ambil yang paling minimum ya, paling minimum. Oke. Nah, sekarang kalau pertambahannya yang kita ambil yang maksimum. Oke, berarti 0,4 dong. Berarti yang kalau kita ambil yang kita ambil yang maksimum itu adalah 2 dibagi 0,4. Berarti tinggal kita kali 10 per 10, berarti 20 per 4. 20 per 4 itu adalah 5 hari. Nah, otomatis waktu yang dibutuhkan hanya 5 hari untuk menghasilkan 42 ton. Oke, paham perbedaannya ya antara yang ini sama yang ini, kalau yang ini yang maksimumnya. Jadi setiap hari itu pertambahannya 0,4 terus gitu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah si P-nya adalah 6. Ya, P-nya 6. Tapi kita punya 10 hari yang paling lama, 5 hari yang paling sebentar. Bener gak? Sedangkan 6 itu antara 10 sama 5, bener gak? Berarti menurut kalian jawaban yang tepat yang mana? Kalau misalkan kalian tadi jawabnya B. Yang B ini ya. Kuantitas P lebih kecil daripada Q, apakah iya? Sedangkan di sini P-nya bisa lebih besar dibandingkan si Q. Kalau misalkan si Q-nya itu naikin 0,4 tiap hari. 5 hari kan? Ya enggak? 5 hari itu berarti kan ya lebih kecil dari 6. Berarti ini salah gitu. Tapi kalau kita ambil yang A juga salah. P lebih besar daripada Q. Enggak juga. Kalau misalkan kita ambil yang ini, 10 hari yang naiknya 0,2 ton per hari, maka ini jadi lebih kecil. Ini juga gagal gitu kan. Jadi yang paling tepat apa? Kalau yang C udah nggak mungkin ya. Yang D dong ya. Jadi informasi yang dibutuhkan kurang gitu. Nggak cukup. Jadi jawabannya adalah si D. Gitu, Kona Friend. Kita punya kue 1 menggunakan 3 bahan A dan 1 bahan C ya. Berarti kan kue 1 itu kita punya 3A ditambah 1C kan gitu ya. Nah, untuk harga belinya atau modalnya itu untuk yang A itu 20.000. Yang C itu 20.000, sama ya. Berarti apa? Berarti untuk kue 1 modalnya adalah 3 dikali 20.000 ditambah 1 kali 20.000. Berarti berapa tuh? 60.000 tambah 20.000 ya? Berarti 80.000 ya? Nah, itu dia. Nah, ini kue 1 modalnya 80.000. Baru modal nih ya, modal. Nah, untungnya, untung dari kue 1 ya udah tinggal harga jual dikurang modal. Modalnya kan 80.000 kan? Berarti 120.000 dikurang 80.000. Berarti 40.000. Gitu. Nah, ini adalah untung dari si kue 1. Tapi untuk yang kue 2, kue 3 cari juga. Berapa untungnya tuh? Udah ada nyari belum? Kue 2 berapa untungnya? Arina.
Mana Arina nih? Arina? Dengar suara kakak Arina? Ada nggak Arina? Oh nggak ada ya? Coba di chat deh, di kolom chat Arina bukan namanya? Ya, mungkin dia lagi sholat kali. Atau yang lain deh, Yolenta yang kue 2 berapa? Kue 2 berapa untungnya? Oh sama juga, oke, thank you. Caranya sama ya, berarti ini kakak langsung tulis aja 45.000 ya, kakak percaya nih. Tapi caranya sama kue yang satu ya. Kalau yang kue 3, ada yang mau ngasih jawaban? Kue 3 berapa untungnya? 30.000, oke, thank you. Nah, artinya di sini maksimumnya adalah 40.000. Berarti yang paling besar untungnya adalah ya kue 1 sama kue 2, yaitu si C gitu. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Nah, kakak mau ingetin lagi nih, di UTBK belum tentu yang bacaannya panjang itu susah. Ternyata ini sebenarnya gampang gitu ya, cuma kali tambah gitu doang kan ya. Teman-teman pasti bisa lah gitu. Rasio jumlah uang yang dimiliki Anto, Beni, dan Coki adalah 2, 3, 5 ya. Jika selisih antara jumlah uang Anto dan Beni adalah X rupiah, maka total jumlah uang Beni dan Coki adalah oke. Kalau ketemu soal seperti ini, Wonder Friends, jadi kita punya perbandingan antara uang si Anto, Beni, dan Coki itu adalah 2:3:5. Nah, kalau ketemu soal kayak gini, kita cari aja faktor pengali, ya, faktor pengali antara perbandingan ini. Maksudnya apa, Kak? Misalkan aja faktor pengalinya adalah, ini X sudah dipakai ya, P lah, kita anggap P ya. Faktor pengalinya P. Berarti si A itu adalah 2P, si B itu adalah 3P, si C itu adalah 5P. Kenapa faktor pengali, Kak? Maksudnya apa sih, Kak, faktor pengali itu? Kakak jelasin sedikit ya, apa-apa deh, agak panjang ya. Misal kita punya duit nih, si Anto misalnya punya duit 10.000. Si Beni misalkan 8.000. Si Coki misalkan 4.000. Nah, kan kalau kita mau cari perbandingan antara A, B, C, itu kan berarti perbandingannya kan 10.000 banding 8.000 banding 4.000 kan? Ya, 10.000 banding 8.000 banding 4.000. Nah, kalau kita bagi semuanya dengan 1.000, nah si 1.000 itu adalah faktor pengalinya, si P-nya. Oke? Jadi perbandingannya 10 banding 8 banding 4. Si 1.000 itu adalah si P-nya. Jadi pasti kalau perbandingan itu ada faktor pengalinya. Nah, faktor pengalinya kita anggapnya suatu variabel. Ini yang kita anggap sebagai P. Itu ya penjelasan secara konsepnya ya. Kalau konsepnya masih sederhana kalau masih sederhana kakak bakal bantu konsepnya. Nah, untuk yang ABC ini berarti kita punya A-nya 24, B-nya 3P maksudnya. A-nya 2P, B-nya 3P, C-nya 5P. Nah, terus katanya selisih antara jumlah uang Anto dan Beni adalah X rupiah. Nah, Anto sama Beni jelas Beni yang lebih banyak duitnya ya. Berarti selisih antara Beni dengan si Anto itu adalah si X katanya dari sini. Ya. Nah, si Beni-nya kan 3P. Ya kan? Si Antonya adalah 2P. Berarti si P-nya apa? Ya 3 dikurang 2, yaitu si P. Ternyata P-nya adalah si X. Berarti P-nya adalah X. Nah, yang ditanya berapa total jumlah Beni dan Coki? Ya udah, berarti Beni tambah C itu sama aja kayak ini kan, 3 tambah 5. Berarti 8P. Nah, berhubung P-nya sama dengan X, tinggal kita ganti jadi X. 8X. So, jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 12. Ini juga sama, kita bermain logika ya. Sejumlah orang mengikuti upacara bendera di lapangan yang berukuran 100 meter dikali 50 meter. Peserta upacara menerapkan protokol COVID-19 dengan jarak antar orang minimal 1 meter ya, minimal 1 meter. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q? Nah, Q-nya udah jelas 6.000, si P-nya adalah jumlah peserta upacara. Oke, nah sekarang berarti kita harus nyari P-nya kan? Kita harus cari P-nya. Oke, kita mainnya
sederhana dulu nih. Kita mainnya kotaknya kecil dulu ya. Nggak usah sebesar 100 dikali 50 meter. Misal kita punya 1 kali 1. Berarti kan kita punya gini ya, ukuran lapangannya. Berarti kan 1 meter nih jaraknya. Nah, kalau misalkan 1 meter, kalau ukurannya 1 kali 1 ya, maka orangnya yang berada di lapangan ini cuma 4 kan? 1, 2, 3, 4. Kalau ukurannya 1,1, orangnya ada 4. Coba kita perbesar. Kalau ukurannya 2 kali 1, berarti kan ukurannya gini ya, kurang lebih ya. Nah, orangnya ada berapa nih? Ini 1 meter ya, jaraknya ya. Orangnya ada berapa nih? Orangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. Oke? Sekali lagi supaya kelihatan polanya ya. Kalau misalkan kakak buatnya adalah 2 kali 2 deh. 2 kali 2. Gini ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 orang. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana cara ngitungnya? Kalau misalkan dia itu 100 kali 50. Nah, polanya kelihatan Konda Friends. Kita lihat ya polanya. 4 orang itu dari mana? 4 itu dari 1 tambah 1 ya, dikali 1 tambah 1. Dari mana satunya? Dari sini. 6 orang dari mana? Dari tambah 1 nih ya. 2 tambah 1 dikali 1 tambah 1. 3 tambah kali 2, 6 kan? Pas kan? Jadi kita main pola nih. 2 kali 2, berarti kan masing-masing tambah 1 dulu nih. 2 tambah 1 dikali 2 tambah 1. Berarti berapa? 3 kali 3, 9. So, berarti kalau kasusnya ada 100 dikali 50, berarti total orangnya berapa? Ya, 100 tambah 1 dikali 50 tambah 1. Coba bantu hitung Konda Friends. Berapa nih? 101 kali 51. Tolong bantu hitung Konda Friends. Ini sisa berapa orang nih? Udah minggat ya? Salat kali ya? 51. Oke, berarti ini adalah hasilnya 5151. Artinya apa? Artinya adalah si P-nya kurang dari Q. Jadi jawaban yang tepat yang B. Kayak gitu. Ya, ini kesimpulannya jangan sampai lupa ya. Rumusnya sederhana, segini aja. Dan kakak ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Ya, semoga apa yang kakak berikan hari ini bisa bermanfaat buat kakak pribadi maupun orang lain. Oke, sampai sini dulu dan jangan lupa prosesnya nanti ya kakak bakal kirim dan juga rekaman Zoom dan materinya juga. Tapi yang paling penting prosesnya nih harus dikerjain. Oke? Sampai ketemu besok Konda Friends di jam yang sama. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.